Halo, aturan dan balikan pun. Ini belum, lagi coba, lagi coba. Ya, ikuti ini dan Otomatis ya kan? Ya udah. Semakin juga kameranya. Iya. Kenapa ini? Ini sudah aktif lah dari sini. iya, untuk diberikan. Ya, sebenarnya sudah. Oke, Ya mau nih. Ini saya kayak mati kameranya kan? Ini kalau hidup kamera ini open. bisa ya. Sudah sambil perbaiki tadi. Coba sambil perbaiki. Enggak tahu ini kenapa. Ya. Halo Mbak. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 26 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Banyuasin musnahkan ribuan miras dan 23 dirjen tuak menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Di Tipit Cyber, Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan melalui SMS
dengan menggunakan perangkat BTS palsu sekaligus mengamankan 2 orang tersangka. Granat Uko, temuan warga Ledok Argomulyo, Solo Tigo. Sebanyak 7 kg serbuk petasan hasil operasi Pekat Candi 2025 berhasil dimusnahkan oleh jajaran Polres Solo Tigo dan tim Gegana Polda Jawa Tengah. Polres Banyuasin musnahkan ribuan miras dan 23 dirigen tuak menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bribda Dea, personil Polres Banyuasin akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa Polri TV, salam presisi. Bersama saya, Bribda Dea, saat ini melaporkan Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sitaan hasil operasi Pekan Musi 2025 yang sempat tergelar selama 14 hari lamanya, di mana saat ini Bupati Banyuasin juga turut hadir langsung untuk menyaksikan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang puncak bulan suci Ramadan, Polres Banyuasin berhasil memusnahkan barang bukti hasil operasi Pekat Musi 2025 guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Operasi yang melibatkan sinergi multisektor ini berhasil memusnahkan 1.515 botol minuman keras atau miras dan 23 dirigen tuak yang dimusnahkan usai apel gelar pasukan Ops Ketupat Musi di Mapolres Banyuasin pada Kamis, 20 Maret 2025. Pemusnahan barang bukti tersebut menjadi simbol komitmen penegakan hukum di wilayah Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin dan Dim 0430 Banyuasin, serta perwakilan Forkopimda, Dishub, dan Satpol PP. Operasi yang digelar selama 16 hari itu diakui sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan Kamtibmas menjelang Idul Fitri. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini tidak lepas dari kolaborasi solid antara Polri, TNI, Pemkab Banyuasin, dan seluruh elemen Forkopimda. Pemusnahan miras dan tuak selama 2 pekan terakhir ini bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran minuman berbahaya yang kerap memicu tindakan kriminal. Operasi Pekat Musi 2025 menjadi bagian dari agenda rutin tahunan jelang Hari Besar Keagamaan. Dengan ditumpasnya ribuan botol miras ini, Polres Banyuasin berharap angka kriminalitas dapat ditekan dan masyarakat mampu menjalin ibadah Ramadan hingga Lebaran dengan tenang. Dari Humas Polres Banyuasin melaporkan untuk Polri TV. Jaga situasi menjelang Lebaran, Operasi Ketupat Jaya 2025, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan ungkap pelaku pencurian dan pemberatan spesialis rumah kosong agar mudik aman, keluarga nyaman. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, jajaran kepolisian terus berupaya maksimal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka Operasi Ketupat Jaya 2025, Polres Metro Jakarta Selatan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak kriminalitas dengan mengungkap kasus pencurian dan pemberatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Ya, kami dari Satreskrim Polres Jaksel, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik, tolong jaga, waspada dan hati-hati terhadap barang berharga dan rumah-rumah yang ditinggalkan pada saat pelaksanaan mudik. Ya, kami Satreskrim Polres Jaksel siap membantu, mengawasi, menjaga, dan mengontrol. Dan ketika memang dari para warga yang akan melaksanakan mudik meninggalkan rumahnya, kami akan siap menjaga. Ya, dan kami dari Satreskrim Polres Jaksel, kami akan menindak tegas para pelaku tindak pidana, ya apapun itu, khususnya terhadap rumah-rumah kosong yang main-main, karena kita tidak akan membiarkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana.
Ditipit Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan melalui SMS dengan menggunakan perangkat BTS palsu sekaligus mengamankan 2 orang tersangka. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Ditipit Cyber Barreskrim Polri pada Senin 24 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pada Senin 24 Maret 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyebaran SMS phishing. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, serta dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, dan Dirtipit Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji. Polri menindaklanjuti laporan korban penipuan SMS phishing dengan melakukan penindakan terhadap 2 orang tersangka berinisial YX dan YXC. Dari penindakan ini turut diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit alat base transceiver station palsu, 2 unit mobil, 7 unit handphone, 2 buah SIM, KTP, dan kartu ATM. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan bahwa alat base transceiver station palsu ini digunakan tersangka untuk mengirim pesan berupa SMS yang berisi tawaran promosi serta instruksi untuk membuka tautan palsu dan mengisi data perbankan korban. Selanjutnya tersangka menyalahgunakan data tersebut untuk menarik saldo dari rekening korban. SMS Blast adalah metode pemasaran yang menggunakan pesan singkat atau SMS untuk mengirimkan promosi atau informasi penting kepada banyak orang secara bersamaan. Kemampuan penggunaan SMS Blast ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk melakukan aksi kejahatan penipuan dengan mengirimkan SMS yang mengatasnamakan bank kepada para pengguna. Di mana dalam pesannya tersebut mereka memberitahukan tentang adanya promosi, jumlah poin, atau saldo rekening, dan juga menyertakan satu tautan phishing. Nah, tautan ini tentu didekatkan dengan tautan resminya, sehingga orang tidak sadar bahwa dia masuk ke dalam tautan yang tidak resmi, tautan yang ilegal. Karena calon korban atau pemilik handphone ini tidak menyadari bahwa tautan tersebut palsu, maka dia akan mengikuti instruksi yang dilakukan, yang diberikan oleh para pelaku ini dengan mengisi data-data yang sifatnya pribadi, khususnya data-data perbankan pribadi yang dimilikinya. Antara lain mengisi nama pengguna, nomor kartu, tanggal expired kartu, kode card verification value atau CVV, hingga kode OTP, one time password transaksi. Sehingga dengan demikian semua data-data ini sudah tersedot oleh yang bersangkutan sehingga bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dari tindak pidana ini sebanyak 263 nasabah menerima SMS phishing tersebut dan 12 orang diantaranya melakukan transaksi sehingga total kerugian yang ditaksir dari penipuan ini hampir senilai 474 juta rupiah. Hingga saat ini Ditipit Cyber Barreskrim Polri bekerjasama dengan Komdigi untuk melakukan pengembangan terhadap kedua tersangka dan kemungkinan adanya tersangka lain. Akibat tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait informasi dan transaksi elektronik, pasal terkait telekomunikasi, serta pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak senilai 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV.
Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 382 kasus selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT 2025 yang digelar selama 15 hari sejak 7 hingga 21 Maret 2025. Tujuan utama operasi PEKAT adalah memberantas berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Dalam konferensi pers, Kombes Pol Wira Satya Triputra Ditreskrim Polda Metro Jaya menjelaskan, dari total 382 kasus yang terungkap, kejahatan terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 128 kasus. Perlu kami sampaikan bahwa operasi PEKAT ini adalah merupakan operasi yang digelar secara serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Khususnya dengan sasaran adalah penyakit masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan daripada operasi ini adalah sebagai langkah daripada Polri dan komitmen dari Polri untuk memerangi berbagai macam kejahatan yang meresahkan masyarakat. Mulai tanggal 7 Maret sampai tanggal 21 Maret. Polda Metro Jaya beserta jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Jajaran hasil mengungkap sebanyak 382 kasus. Jenis-jenis kejahatan yang berhasil kita ungkap antara lain adalah yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan. Dengan total jumlah kasus yang diungkap adalah 128 kasus. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan, alhamdulillah selama kegiatan operasi. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pencurian dengan kekerasan ataupun curas ataupun yang sering kita sebut dengan begal. Total kasus yang berhasil diungkap sebanyak 32 kasus. Kemudian kasus yang berikutnya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Alhamdulillah kami bisa mengungkap sebanyak 93 kasus. Kemudian yang berikutnya adalah biasa, kami bisa mencatat ada 23 kasus yang bisa diungkap. Sedangkan kasus berikutnya adalah kasus pemerasan dengan modus memaksa ataupun mengancam, termasuk mengganggu aktivitas ataupun kenyamanan korban. Ini mungkin yang sering baru kita tangani adalah yang kita sering sebut premanisme dengan berkedok ormas. Ini ada kita tangani sebanyak 7 kasus. Aibda Muhammad Aliuddin, personil Bithumas Polda Sumatera Selatan, berhasil menangkap dan mengamankan pelaku pencurian gerobak gas LPG pada Senin 24 Maret 2025. Kejadian bermula ketika Aibda Aliuddin sedang dalam perjalanan akan pulang menuju ke kediaman. Aibda Aliuddin mendengar ada teriakan minta tolong dan terlihat ada satu orang yang sedang dikejar oleh beberapa warga. Kemudian Aibda Aliuddin turun dari kendaraan dan salah satu warga yang ada di sekitarnya menyampaikan bahwa orang yang dikejar tersebut adalah pelaku pencurian. Tanpa berlama-lama, Aibda Aliuddin langsung ikut mengejar dan menangkap pelaku pencurian tersebut. Jadi saya mengantarkan diduga tersangka pencurian, percobaan pencurian. Nah, jadi pas saya lewat pulang, ada tersangka sedang dihakimi massa. Diduga itu mau mencokel gerobak yang isinya ada tabung gas. Jadi pas mau mencokel dia ditangkap massa warga. Itu kapan kejadian, siang atau malam? Barusan sekitar jam 4. Di mana lokasinya? Di samping pom bensin Jagabaring. Jadi bersama warga langsung menyerahkan ke Kati biar untuk proses lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan obeng, kunci motor dengan sepeda motor Vario milik pelaku. Pelaku sempat mau melarikan diri, tapi kan kita tadi langsung bersama warga langsung mengepung dan menangkap tersangka pelaku. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan tim Satreskrim Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan diketahui bahwa pelaku bernama Herman yang merupakan warga Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, dan pelaku membawa obeng yang diduga digunakan untuk mencongkel gerobak berisi tabung gas LPG ukuran 3 kg. Sementara itu, warga di sekitar tempat kejadian dan korban pencurian berterima kasih kepada Aibda Muhammad Aliuddin
yang telah membantu menangkap dan mengamankan pelaku pencurian ke Mapolrestabes Palembang. Atas kejadian pencurian tersebut, Aibda Muhammad Aliuddin berpesan kepada warga masyarakat untuk selalu waspada akan terjadinya tindak kejahatan. Dari tim Humas Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Granat UKO temuan warga Ledok Argomulyo, Solotigo, sebanyak 7 kg serbuk petasan hasil operasi Pekat Candi 2025 berhasil dimusnahkan oleh jajaran Polres Solotigo dan tim Gegana Polda Jateng. Sebuah granat yang ditemukan di bidang tanah milik Lasin, warga RT 03 RW 07, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga ini ditemukan oleh Mustaqim, warga Salatiga saat berjalan kaki. Usai menemukan granat tersebut, Mustaqim melaporkannya ke pihak kepolisian. Kapolres Salatiga Polda Jawa Tengah AKBP Veronica menyampaikan bahwa penemuan granat sudah dilakukan pengamanan dari Polres Salatiga dan dipasang polis lain. Dari Polres Salatiga juga telah dilakukan koordinasi dengan Gegana Polda Jateng untuk tindakan selanjutnya, yaitu tindakan disposal atau pemusnahan. Kapolres Salatiga juga meminta warga jika melihat atau menemukan barang mencurigakan untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Dari tim Humas Polres Salatiga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.